Inggit. Ayo kita pergi dari sini. Aku masih capek, Neil. Kita harus cepat pergi dari sini, Inggit. Nanti biar aku gendong kamu. Yang penting kita pergi dulu dari tempat ini. Neil, di belakang kamu. Perlahan Daniel menengok ke arah belakangnya. Terlihat sosok hitam berbulu setinggi pohon dengan mata merah. Daniel ingin lari membawa Inggit, namun tubuh mereka tidak bisa digerakkan ketika berhadapan dengan sosok tersebut. Keringat bercucuran di kening mereka berdua. Aku suka darah anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Dia. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Dia. Gunung Rinjani, mendengarnya saja pasti sudah terbayang akan keindahan savana yang terhampar luas. Lukisan nyata yang diberikan Tuhan kepada kita semua secara gratis. Ini adalah gunung impian Daniel. Daniel adalah seorang penulis cerita dan namanya sudah lumayan harum di kalangan penulis dan juga penikmat baca. Ada salah satu pembaca ceritanya berniat untuk mengajak Daniel mendaki ke Gunung Rinjani. Semua biayanya ditanggung oleh dia. Tapi dengan satu syarat, Daniel diharuskan untuk menuliskan kisah pendakiannya dan dibukukan. Daniel sudah memulai melakukan pendakiannya pada tahun 1999 dan baru di tahun 2021 impiannya bisa terwujud untuk pertama kalinya mendaki ke Gunung Rinjani. Neil, semua sudah saya transfer ya, dan semua kebutuhan selama perjalanan serta pendakian telah saya siapkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kang. Nanti kita ketemu di mana ya? Kamu berangkat dulu ke Bandung, nanti kita berangkat berempat dari rumah. Pembaca tersebut bernama Dandi, dan dia adalah seorang pengusaha yang lumayan terkenal di kota Kembang, Bandung. Hanya karena membaca cerita yang pernah ditulis Daniel, tercetuslah pendakian ini. 1 bulan lagi Daniel sudah terbayang akan indahnya gunung tersebut. Selama ini Daniel hanya bisa bermimpi untuk mendaki ke gunung tersebut. Namun, kini saatnya mimpi itu bisa terwujud. Halo, Ngit? Lo tau gak? Gue mau ke Rinjani loh. Hah? Serius? Sama siapa? Jadi, ada pembaca gue yang mau biayain semua kebutuhan pendakian gue ke sana. Keren banget gak sih? Lo tau sendiri, itu kan gunung impian gue. Daniel berbincang panjang lebar soal perencanaan pendakiannya tersebut kepada teman wanitanya yang bernama Inggit. Inggit ikut senang karena temannya akan menjemput impiannya. Namun di sisi lain, Inggit sangat khawatir. Lo yakin itu orang akan baik sama lo? Lo gak kenal kan orang ini? Ntar kalau lo kenapa-napa di sana gimana? Insya Allah gue baik-baik aja kok. Lo berangkat kapan? Bulan Oktober? Buset, 2 minggu lagi dong. Lo benar-benar udah yakin, Nil? Yakinlah, gue juga udah ditransfer kok. Perbincangan keduanya berakhir. Daniel tetap akan pergi mendaki ke Gunung Rinjani bulan Oktober. Namun kekhawatiran Inggit terjawab. Ternyata Kang Dandi mendadak meeting di luar kota dan sangat terpaksa pendakian itu dibatalkan. Tapi Kang Dandi tidak meminta uang itu untuk dikembalikan. Namun Daniel berpikir bahwa uang itu adalah bukan miliknya. Akhirnya semua uang yang telah diberikan Kang Dandi dikembalikan oleh Daniel. Daniel sangat kecewa. Ia harus menelan pil pahit dan menggugurkan semua impian mendaki ke gunung tersebut. Mendengar sahabatnya bersedih, Inggit datang ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Daniel. Udah, gak usah sedih. Alat-alat lo lengkap kan?
Kita muncak yuk. Gue baru beli carrier, tenda sama sepatu nih. Ah, serius loh? Ayo, tapi mau kemana? Gue sih pengen ke Gunung Guntur, katanya gunung itu Semerunya Jawa Barat. Iya, sebelum mendaki Gunung Semeru, taklukin dulu Gunung Guntur. Ya udah, kapan kita berangkat? Besok. Tapi kita ke rumah dulu. Carrier, tenda sama sepatu gue ada di rumah. Kesedihan Daniel mulai menghilang. Mungkin memang bukan gunung impian, namun Daniel melihat sahabatnya berusaha untuk membuatnya bahagia dan melupakan tentang rasa kecewa. Sore itu Daniel dan juga Inggit berangkat ke kota hujan, Bogor. Mereka berdua pergi menggunakan jasa kereta api menuju Bogor. Di dalam perjalanan waktu sudah berganti malam dan mereka sampai di kediaman Inggit. Mereka packing semua peralatan mereka masing-masing dan berniat untuk segera berangkat malam itu juga. Namun orang tua Inggit melarangnya. Sudah malam, besok pagi saja kalian perginya. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk berangkat malam itu dan Daniel diperbolehkan untuk menginap di rumah Inggit. Pagi telah tiba, Daniel terbangun akibat aroma yang mengganggu indera penciumannya. Bau apaan sih? Daniel mencoba membuka kedua belah matanya. Betapa terkejutnya Daniel melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Neil, lo kenapa dah? Inggit, kucing lo bokar depan mata gue. Daniel terlihat sangat kesal atas perbuatan kucing peliharaan Inggit. Dengan tertawa puas Inggit pun berkata, muka lo dikira WC kali, Neil. Aroma dengan ciri khas kotoran kucing menghiasi cerita pagi itu di kota Bogor. Inggit segera mengambil sapu dan membersihkan kotoran tersebut. Sedangkan Daniel pergi ke depan teras dengan wajah yang nampak kesal. Kenapa kamu, Neil? Bun, nggak ada apa-apa kok. Bohong, Bun, tadi mukanya Daniel diberakin Cio. Ya Allah, anggap aja mau dapat rezeki, Neil. Daniel memang sudah akrab dengan keluarga Inggit dan alasan ini pula Inggit diberikan izin untuk melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Pagi itu Daniel dan juga Inggit melakukan persiapan packing peralatan dan juga logistik. Mereka membawa satu tas ransel berukuran 6,5 liter dan satu tas daypack berukuran kecil. Semua perlengkapan telah siap dan mereka berangkat menggunakan jasa kereta api menuju Jakarta. Waktu sudah mulai sore. Bis yang mereka tumpangi melesat menembus keramaian kota sore itu. Sekitar jam 9 mereka telah tiba di daerah Citis. Kemudian mereka berdua menyewa ojek motor menuju basecamp Pak Nandang. Sesampainya di basecamp, Daniel memesan kopi dan membuat mie rebus untuk mengganjal perut mereka yang sudah mulai keroncongan. Setelah itu mereka tertidur karena kekenyangan. Semilir angin yang dingin membangunkan Daniel dan juga Inggit. Mereka bergantian untuk ke kamar mandi kemudian sarapan. Mereka mengecek ulang peralatan mereka masing-masing. Daniel yang telah siap terlebih dahulu segera mendaftar ke basecamp. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berdoa dan mulai melakukan pendakian bersama. Inggit, kita pakai jalur baru aja ya. Soalnya gue agak lupa nih. Terserah, gue ikutin lo aja. Mereka berdua memutuskan untuk memakai jalur baru. Memang agak landai, namun jalur ini semakin jauh karena memutari bukit yang dipenuhi pohon bambu dan juga ilalang-ilalang setinggi tubuh mereka. Bahkan lebih tinggi lagi. Di jalur ini banyak sekali pendaki-pendaki yang tersesat dikarenakan jalur yang bercabang dan memutar jauh. Neil, stop dulu, nafas gue habis nih. Oke, pelan-pelan aja, yang penting sampai. Mereka beristirahat dan juga berfoto. 2 gelas kopi segera disajikan oleh Daniel. Mereka salah satu penikmat perjalanan dan mereka tidak memperdulikan istilah estimasi atau perhitungan waktu tempuh. Sekitar 15 menit kemudian mereka telah siap untuk meneruskan perjalanan kembali dan tak lama kemudian mereka telah sampai di pos 1. Menurut peta yang mereka bawa, pos terakhir atau tempat mendirikan tenda akan ditempuh sekitar 3 jam lagi. Seketika nafas mulai habis karena mendengar jarak tempuh yang masih sangat panjang. Buset, masih jauh banget ya. Tulang-tulang gue berasa banget keropos dah. Udah tenang, nanti setelah pos 2 kita mampir dulu di air terjun. Hah? Ada air terjun, Nil? Ada, makanya yuk kita lanjut lagi. Ayo gue mau main air nih.
Inggit berjalan paling depan dan agak cepat. Kata-kata Daniel membuat semangatnya bertambah. Daniel memang pintar untuk memberikan sugesti kepada teman sependakiannya ini. 1 jam berjalan, Inggit mulai merasa lelah. Apa yang dikatakan Daniel tak kunjung ia lihat. Lo bohong ya? Mana ada air terjun sih? Nih, habis jalur ini, kita ke kanan. Di balik tebing itu ada air terjunnya. Tak sampai 5 menit mereka telah sampai di air terjun yang Daniel maksud. Terpancar raut bahagia dari wajah Inggit. Dengan sedikit berlari, Inggit mendekati air terjun tersebut dan membasuh wajahnya yang kelelahan. Nil, bikin kopi lagi lah. Siap, bos. Daniel membongkar kembali peralatannya dan membuat 2 gelas kopi hangat. Mereka berdua saling bersandar dan memandang air terjun yang jernih tepat di hadapannya. Daniel berinisiatif untuk membuat makanan. Tanpa terasa, hari sudah mulai sore dan kabut mulai turun menyelimuti sekitaran air terjun tersebut. Udara dingin seketika mulai mengganggu kesenangan mereka berdua. Dan tiba-tiba saja, langit mendadak menjadi gelap. Mereka sangat menikmati perjalanan. Tanpa mereka sadari, hari sudah berganti malam. Mereka menyantap hidangan yang telah matang dengan terburu-buru karena perasaan aneh mulai mereka rasakan di tempat ini. Daniel mendengar banyak sekali suara anak-anak kecil yang sedang mandi dan bermain air malam itu. Hal tersebut juga dirasakan oleh Inggit, namun keduanya tidak mengungkapkan keanehan yang tengah terjadi. Terdengar suara gelak tawa dari arah air terjun tepat di belakang Inggit. Wajah mereka mulai terlihat panik. Dengan segera mereka membersihkan wadah makanan dan memasukkannya ke dalam tas. Baru saja mereka ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba bahu Inggit terasa disentuh dan sangat dingin. Inggit tak bisa berkata apa-apa, sedangkan Daniel telah berjalan menjauh dan tidak menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak amat kencang. Setelah Inggit mengetahui ada sosok tangan yang amat pucat sedang mencengkeram bahunya saat itu. Inggit berteriak namun sulit ia lakukan. Lidahnya seperti kaku dan mulutnya seakan terkancing. Daniel, tolongin gue takut. Inggit terus berusaha untuk memanggil Daniel, namun ia tak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Bahunya semakin terasa diremas dan mulai kesakitan. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang berdiri di belakangnya dengan tangan sedingin ini. Tak henti-hentinya tubuh Inggit gemetar. Ia seperti kehabisan nafas karena ketakutan telah menguasai dirinya. Dalam hati ia berkata, Daniel, kenapa lo tega tinggalin gue? Tanpa ia sadari, air mata telah membasahi kedua belah pipinya. Inggit menoleh ke arah bahu sebelah kanannya. Betapa terkejut dirinya ketika tangan yang mencengkeram bahunya terlihat sangat menyeramkan. Tangan tersebut amatlah pucat dan berkuku tajam serta berlumpur. Perasaan takut membuat Inggit tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam mematung, lidahnya semakin keluh. Sekujur tubuhnya terus saja gemetar dengan mata tertutup. Inggit menangis sejadi-jadinya dan mengutuk Daniel karena membiarkan dirinya sendirian di tempat yang menyeramkan dengan sosok yang belum ia ketahui. Tiba-tiba, Git, lo kenapa? Ayo jalan. Inggit membuka kedua belah matanya dan ia melihat Daniel berdiri tepat di hadapannya. Tangisan Inggit semakin pecah dan memeluk erat tubuh Daniel dengan sangat erat. Inggit menoleh ke arah belakang dan ia tidak menemukan siapa-siapa di belakang tubuhnya. Kenapa lo tinggalin gue, Nil? Gue takut. Gue gak kemana-mana, dari tadi gue di sini. Lo kenapa diem aja? Dari tadi gue panggil-panggil tapi lo cuma bengong. Ayo kita jalan lagi. Udah kemalaman nih. Mereka kembali menapaki pinggir tebing dan berbelok ke kanan. Jalur batu tersusun tak beraturan menemani perjalanan mereka menuju pos 3. Sekitar setengah jam berjalan menanjak, mereka telah menemukan jalur berpasir serta batu-batu kerikil yang menghambat langkah kaki mereka menuju pos 3. Dari kejauhan mereka melihat lampu-lampu senter dari para pendaki yang telah sampai di pos 3 terlebih dahulu. Seketika kabut datang dan menutupi jarak pandang mereka berdua. Headlamp yang mereka kenakan tidak bisa menembus lebatnya kabut kala itu. Serpihan air yang berasal dari kabut pun ikut serta menghambat pergerakan mereka berdua. Nil, kabutnya tebal banget. Kita jalan terus apa berhenti nih? Jalan terus, pelan-pelan aja. Dan tetap fokus di treknya, Git.
Daniel terus berjalan persis di belakang Inggit dengan kepala yang menunduk dan terfokus pada jalur yang ia lalui. Ketika pandangan Daniel kembali menghadap lurus ke depan, ia melihat banyak sekali para pendaki yang berjalan dengan membawa ransel berukuran besar tengah melewatinya. Daniel menegur para pendaki tersebut, namun mereka terus berjalan tanpa memperdulikannya. Pendaki-pendaki ini tampaknya tidak melihat keberadaan Daniel. Seketika Daniel tersadar. Di antara para pendaki tersebut, ia tidak melihat Inggit saat itu dan mereka hanya berdua ketika melewati jalur ini. Tapi mengapa tiba-tiba banyak sekali pendaki? Kepanikan mulai terasa. Daniel menoleh ke kanan dan ke kiri tapi ia tidak menemukan Inggit. "Permisi bang, lihat teman saya." Daniel mencoba untuk bertanya kepada para pendaki-pendaki tersebut, namun mereka hanya berjalan terus dengan tatapan kosong. Kabut bertambah pekat, ia hanya melihat para pendaki yang berjalan melewatinya, namun ia tidak bisa menemukan Inggit malam itu. Daniel memutuskan untuk berhenti dan berusaha mencari Inggit. Matanya liar menatap ke arah hutan yang telah ditutupi kabut tebal. Jarak pandang hanya kisaran 1-2 meter saja. Daniel benar-benar telah kehilangan sahabatnya dalam dekapan kabut gunung guntur. Di mana keberadaan Inggit saat ini? Dan siapakah para pendaki tersebut? Apakah mereka seorang manusia? Atau mereka adalah para pendaki-pendaki yang tersesat di tempat ini? Pertanyaan itu terus saja membebani pikiran Daniel. Matanya berusaha mencari keberadaan Inggit. Tiba-tiba, "Nil, ayo jalan ngapain diem di situ?" Daniel sangat terkejut ketika sekumpulan kabut menyibak tertiup angin. Ia melihat Inggit tengah berdiri persis di hadapannya. Seketika ia memeriksa keadaan sekitar. Benar saja ia sudah tidak lagi melihat para pendaki lainnya. "Git, tadi lo lihat pendaki lewat sini gak?" "Pendaki? Dari tadi kita cuma berdua, Nil." "Udah, ayo jalan lagi. Gue udah capek banget nih." Tak kurang dari 15 menit mereka berdua telah sampai di pos 3. Daniel meletakkan tas ranselnya dan membongkar peralatan. Ia menggelar tenda sedangkan Inggit membantunya untuk memasang frame. Tak memakan waktu lama, tenda berkapasitas 2 orang telah berdiri. Inggit masuk ke dalam tenda dan merapikan matras serta sleeping bag mereka berdua. Daniel berada di pintu tenda sedang sibuk membuat kopi dan juga susu hangat untuk Inggit. Posisi tenda mereka jauh dari para pendaki-pendaki lainnya. Mereka salah satu pendaki gunung yang tidak suka keramaian. Daniel memilih tempat yang agak jauh karena satu alasan. Ia ingin menikmati alam hanya berdua dengan Inggit. Segelas kopi dan juga susu hangat telah tersaji. Daniel berbincang dengan Inggit dan nampak serius. Mereka berdua hanyut dalam dinginnya gunung guntur malam itu. Mereka saling memandang satu sama lain. Sepertinya pandangan mereka saling berbicara. Tiba-tiba, "Nil, kok basah ya?" "Wah, hujan Git." "Ya, tenda kita bocor Nil. Gimana dong?" Mereka terhanyut dalam pandangan penuh arti. Tanpa mereka sadari hujan turun dengan sangat lebat. Daniel membongkar kantung ransel bagian atas, namun ia tidak menemukan benda yang ia cari. "Lo cari apaan sih? Flashlight gue mana ya? Aduh, kayaknya nggak ke bawah deh." Hujan terus saja mengguyur tempat ini. Angin terasa bertiup sangat kencang. Tenda mereka berdua bergerak tanpa henti. Kepanikan mulai terasa di wajah Inggit kala itu. Air terus saja masuk ke dalam tenda mereka. Sepertinya hujan bertambah besar dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. "Terus gimana nih kalau begini terus? Kita bisa mati kedinginan, Nil." "Lo tunggu di tenda. Gue keluar dulu mau sewa flashlight ya." Daniel memakai jas hujan dan pergi meninggalkan Inggit sendirian di dalam tenda. Dengan menggunakan senter, ia bergerak secara perlahan. Inggit sempat melihat Daniel berjalan dan kemudian Daniel menghilang di telan kabut yang tebal. Jarak tenda mereka cukup lumayan jauh dari pos penjagaan. Hal inilah yang sempat disesali oleh Inggit. Andai saja tenda mereka berdekatan dengan tenda-tenda para pendaki lain, kemungkinan mereka dengan mudah minta bantuan di saat-saat genting seperti ini. Inggit berusaha untuk mengeluarkan air dari dalam tenda dengan menggunakan kain yang ia peras. Sekitar setengah jam hujan semakin deras, namun Daniel tak kunjung kembali ke tenda mereka berdiri. Perasaan Inggit kembali panik. Bagaimana mungkin Daniel belum kembali? Inggit menunggu dengan sangat cemas. Tenda mereka berguncang dengan sangat kencang, seperti ada seseorang yang sengaja mengguncang-guncangkan tenda mereka. "Daniel, lo di mana sih? Gue takut sendirian."
1 jam sudah Daniel pergi dan tidak ada tanda-tanda kembali. Hujan terus mengguyur tempat ini. Namun aneh, kali ini air hujan tersebut tidak masuk ke dalam tenda. Inggit sedikit agak lega, tapi rasa khawatir masih saja menyelimuti perasaannya. Inggit mengambil kantong tidurnya kemudian berbaring sambil menunggu Daniel kembali. Tubuhnya kedinginan akibat memeras air hujan menggunakan kain. Ada niat dalam hati Inggit untuk menyusul Daniel, namun karena cuaca yang semakin buruk membuat Inggit mengurungkan niatnya untuk menyusul Daniel, dan tanpa terasa Inggit tertidur dalam kantung tidurnya. Suara riuh para pendaki terdengar di telinga Inggit. Ia membuka matanya dan keluar dari kantung tidurnya. Ia terkejut ketika melihat matahari bersinar dari dalam tenda. Inggit mengambil ponselnya dan ternyata waktu telah berganti pagi. Inggit tersadar bahwa Daniel belum juga kembali. Dengan tergesa-gesa Inggit memakai sepatunya dan keluar dari dalam tenda. Ia berjalan menuju pos penjagaan. Inggit melihat ramainya para pendaki di pagi itu. Ini pendaki kenapa nggak pada summit ya? Inggit terus berjalan ke arah pos penjagaan dan semakin ramai para pendaki yang sedang melihat sesuatu. Kemudian Inggit bertanya kepada salah satu pendaki yang ada di sana. Maaf bang, ini ada apa ya? Itu mbak, ada pendaki yang jatuh ke jurang dan berhasil dievakuasi pagi ini. Pendaki? Jangan-jangan... Inggit berjalan semakin dekat dan benar saja ia melihat sosok Daniel tengah terkulai lemah tak berdaya. Inggit menerobos masuk ke dalam kerumunan para pendaki-pendaki yang melihat kejadian itu. Tangis Inggit pecah melihat sahabatnya terbujur. Ia memeluk tubuh Daniel dengan sangat erat dan mengguncang-guncangkan tubuhnya, berharap Daniel tersadar. Tapi hal itu sia-sia. Daniel tetap diam tanpa bergerak sedikit pun. Tenang mbak, temannya hanya pingsan, ungkap petugas tim SAR kala itu. Inggit diberikan beberapa pertanyaan oleh petugas dan beberapa dari petugas lainnya membantu merapikan peralatannya di bawah Daniel dan juga Inggit. Setelah beberapa orang tambahan tim SAR tiba di pos penjagaan, segeralah dilakukan evakuasi menuju base camp. Sekitar pukul 3 sore mereka semua telah sampai di base camp Citis. Daniel segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan Inggit kembali diberikan beberapa pertanyaan tentang kejadian yang sebenarnya di malam itu. Inggit bercerita dengan bercampur air mata. Ia sungguh menyesali kelalaiannya karena sempat tertidur sewaktu menunggu Daniel. Untung nyawa Daniel masih dapat tertolong. Jika tidak, sudah dapat dipastikan ini akan menjadi rasa trauma yang mendalam bagi Inggit dan juga rasa menyesal yang tidak akan ada habisnya. Setelah semua keterangan sudah didapatkan, kasus Inggit dan juga Daniel resmi ditutup dan keadaan kembali seperti semula. Orang tua Inggit tiba di daerah Garut dan mereka dijemput menggunakan kendaraan milik orang tua Inggit menuju Bogor. Sedangkan Daniel berada di ambulan untuk dirujuk ke Jakarta agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena di rumah sakit sebelumnya tidak melayani pasien dengan tingkat kecelakaan yang serius. Maka dari itu Daniel dirujuk ke rumah sakit ternama di Jakarta. 1 minggu Daniel dirawat, dokter menyatakan bahwa Daniel mengalami benturan di tempurung kepala bagian belakang dan mengakibatkan gegar otak. Belum diketahui kapan pastinya akan pulih. Dokter hanya berpesan, tolong rawat dengan kasih sayang dan jangan sampai membuat rasa kecewa yang mendalam. Jika ini terus dilakukan, saya jamin saudara Daniel akan cepat pulih kembali. Hari demi hari Daniel terlihat semakin membaik dan diizinkan untuk kembali ke rumah. Inggit terus menemani Daniel dari rumah sakit menuju kediamannya di Jakarta. Yang membuat aneh adalah Daniel hanya mengingat Inggit. Ia merasa bahwa Inggit adalah seseorang yang sangat berjasa di dalam ingatannya. 13 Desember 2021 menjadi awal terpecahnya hubungan baik antara Inggit dan juga Daniel. Ada momen di mana Daniel kembali mengajak Inggit untuk mendaki ke Gunung Gede via Putri. Daniel berencana menyatakan perasaannya terhadap Inggit. Nil, kita jadikan muncak ke Gunung Gede? Jadi dong, alat-alat udah gue siapin semua nih. Tapi kawan gue mau ikut, boleh nggak? Kawan lo siapa? Namanya Adam, dia belum pernah muncak. Pas dia tahu kalau gue pengen mendaki sama lo, dia tiba-tiba pengen ikut. Gimana dong? Boleh nggak? Boleh aja, kenapa enggak? Kawan lo suruh bawa perlengkapan pribadi aja ya. Kalau alat udah aman. Lo nggak marah kan, Nil? Enggak lah, masa ada kawan mau ikut gue marah sih? Lebih banyak lebih asik tau.
Daniel memang mengizinkan Adam untuk mendaki, namun Daniel merasa sedikit terganggu atas kehadirannya. Rencana Daniel untuk menyatakan perasaannya di alun-alun Surya Kencana bisa gagal karena kehadiran Adam di pendakian mereka kali ini. Selama ini Daniel dan Inggit memang mendaki hanya berdua, baru kali ini juga Inggit mengajak teman laki-lakinya untuk ikut. Padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Kamis 13 Desember 2021. Hari yang mereka tunggu-tunggu tiba. Daniel berangkat dari Jakarta menuju Bogor. Mereka menentukan di mana harus bertemu dan memang rumah Inggit menjadi tempat mereka untuk packing ulang peralatan dan juga sebagai base camp pertama mereka. Waktu pukul 17:18, Daniel telah sampai di stasiun dan Inggit telah siap dengan sepeda motornya untuk menyambut Daniel yang baru saja tiba. "Hey Neil, apa kabar?" "Hey." Mereka saling bersalaman. Ada rasa kangen yang sangat dirasakan oleh Daniel terhadap Inggit. Ini adalah pertemuan pertamanya setelah sekian lama Daniel kembali ke desa untuk kesembuhannya. Inggit mempersilahkan Daniel untuk mengendarai sepeda motor. Mereka berdua menikmati momen kebersamaan itu kembali. Siapa sangka Daniel masih hafal jalan menuju rumah Inggit. 15 menit kemudian mereka sampai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bunda dari Inggit menyambut kedatangan Daniel dengan ramah. Beliau menanyakan kabar dan berbincang-bincang di depan pagar rumah Inggit. "Suruh masuk kali Bun, orang baru sampai juga." Ya Allah, ayo sini masuk. Bunda siapin minum dulu." "Gak usah repot-repot loh Bun." Kamu ini kayak baru kenal aja." Neil, kenalin, ini Adam." "Kamu kok lama banget sih? Aku kangen tahu." "Apaan sih lo? Gak ada 20 menit juga, jangan ngadi-ngadi deh Dam." "Pokoknya nanti di gunung, aku gak mau jauh-jauh dari kamu." Mendengar perkataan Adam, ada sesuatu yang terasa amat sakit dirasakan oleh Daniel sore itu. Kata-kata kangen yang terlontar dari mulut seorang laki-laki yang baru saja ia kenal dan diungkapkan kepada wanita yang ia sukai. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa hati gue sakit ya dengar dia bilang kangen ke Inggit? Daniel berbicara dalam hati kecilnya, bagaimana bisa ia melakukan pendakian ini jika perasaan sakit sangat terasa. Apakah Daniel akan meneruskan pendakiannya dengan Adam dan juga Inggit? Daniel merasakan hal yang aneh setelah melihat Adam. Ini kali pertama mereka mendaki dengan hadirnya orang lain. Namun di sisi lain, Daniel melihat Inggit sangat bersemangat untuk melakukan pendakiannya kembali. Terlebih lagi, Inggit sudah lama tidak mendaki semenjak kejadian beberapa waktu lalu di Gunung Guntur. Inggit membawakan Daniel minuman dan makanan. Kami bertiga sedikit agak santai karena pendakian akan kami mulai esok hari dan malam ini adalah untuk prepare peralatan. Dan tengah malam nanti perencanaan untuk berangkat menuju base camp Gunung Gede via Putri. Kira-kira berapa lama jarak tempuhnya bro? Gue sih gak ada target, tapi kalau jalan santai sekitar 7-8 jam berjalan santai. Gak ada ojek gitu, ngapain sih capek-capek sampai harus jalan kaki 7-8 jam? Daniel tidak menanggapi pertanyaan Adam. Ia menyibukkan dirinya dengan mengecek perlengkapan yang ia bawa. Dari dalam rumah, Inggit membawa tas ransel berukuran 6,5 liter dan juga perlengkapan mendakinya. Semua perlengkapannya digelar di atas matras dan mulai dimasukkan satu persatu ke dalam tas ransel yang mereka bawa. Inggit dan Daniel terlihat sangat sibuk menata peralatan mereka masing-masing. Daniel sesekali melirik ke arah Adam dan berbicara dalam hati. Ini orang santai banget, gak ada bantu-bantunya. "Dam, tas lo mana? Kok gak packing?" Ngapain bawa-bawa kayak gitu? Perlengkapan gue udah ada nih di tas," ungkap Adam sembari menunjukkan tas yang berukuran kecil, tas punggung yang sudah dilapisi waterproof. Adam hanya membawa perlengkapan pribadinya sendiri karena Adam berpikir semua peralatan sudah dibawa oleh Daniel dan juga Inggit. Sifat dari Adam sudah bisa ditebak oleh Daniel sejak awal bertemu dan menurutnya ini akan menjadi pendakian yang sangat berat karena tidak adanya kerjasama di dalam tim pendakian mereka saat ini. Daniel mendekati Inggit dan berbisik, "Git, ini serius lo mau ajak dia? Dia aja gak punya kesiapan sama sekali loh." "Udah Neil, biarin aja. Gue udah bilang kalau naik gunung tuh capek, tapi dia tetap kekeh minta ikut." Ya udahlah." Waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Mereka telah siap untuk berangkat menuju base camp malam itu.
Mereka bertiga segera berpamitan oleh kedua orang tua Inggit, kemudian berdoa untuk keselamatan mereka. "Dam, bawain tas gue ya, ntar gue bawa tas lo." "Iya Inggit, apa sih yang gak buat kamu?" Daniel melihat Adam mencoba mengangkat tas ransel milik Inggit yang berukuran 6,5 liter dan berjalan mendekat ke arah Daniel. "Harusnya tas ini lo yang bawa. Lo seneng ya kalau gue dibilang lemah sama Inggit?" "Kalian ngapain sih?" Enggak Kong Git, si Daniel bilang kalau capek gantian aja bawa tasnya. Gue tahu kalau lo gak akan kuat. Dia pikir gue laki-laki lemah kali Git." "Ya ampun Daniel, gak boleh gitu sama temen. Gue tahu lo banyak pengalaman, tapi jangan bikin mental orang hancur. Belum apa-apa udah cari masalah aja." Daniel hanya diam dan melihat Inggit berjalan di hadapannya. Kemudian mata Daniel melihat ke arah Adam yang sudah sampai di mobil terlebih dahulu dan menaruh tas ransel milik Inggit. Ketika itu Adam menoleh ke arah Daniel dan memberi kode dengan menaruh jari telunjuk ke arah bibir seraya berkata, "Jangan main-main sama gue. Kalau lo sampai ngadu yang aneh-aneh, gue gak akan segan-segan berbuat kasar." Semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikendarai adik dari Inggit melesat di kegelapan kota dan mengarah menuju puncak. Jalan sudah semakin menanjak, laju kendaraan mulai diperlambat. Tiba-tiba, "Wah, hujan lebat nih, hati-hati licin ah." "Bukan hujan, ini kabut. Jangan terlalu ke kanan, takutnya ada kendaraan yang gak lihat kita." "Sotoy banget sih lo Nil. Macam peramal aja, bisa tahu segalanya." Hujan mulai membasuhi kaca mobil bagian depan. Kendaraan yang mereka tumpangi berjalan sangat pelan. Mereka seperti tertahan oleh sesuatu. Namun tak ada satu apapun yang menyangkut atau menahan laju kendaraan mereka. Awalnya yang dipikir Adam ini adalah air hujan. Ternyata perkiraan Adam salah. Seketika jalur yang tadi terlihat jelas berubah menjadi gelap. Kabut menutupi jarak pandang mereka. Lampu sorot telah digunakan namun tidak merubah hasil apapun. Kendaraan mereka berjalan tak tentu arah. Garis yang berwarna putih dan juga pembatas jalan sama sekali tidak terlihat. Adik dari Inggit yang bernama Bagas terlihat sangat panik malam itu. Matanya fokus melihat garis pembatas yang tiba-tiba saja menghilang. Daniel berpegangan pada pengait pintu di sebelah kiri bagian atas. Ia mempunyai firasat buruk malam itu. Tiba-tiba, "Bang Daniel, di sebelah lo." Seketika mata sebelah kanannya melirik ke arah Adam. Betapa terkejutnya ia melihat sosok wanita berpakaian serba putih duduk persis di sampingnya dan juga Adam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Bulu kuduknya meremang tanpa henti. Tubuhnya ikut gemetar dan sangat ketakutan melihat penampakan sosok tersebut. Ini kali pertama ia melihat makhluk tak kasat mata persis di hadapannya setelah kejadian di Gunung Guntur beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, seketika kepanikan mulai dirasakan oleh semua yang berada di mobil tersebut. Daniel terus menatap sosok penampakan wanita yang ada di sampingnya. Tak lama kemudian sosok tersebut menoleh ke arah Daniel dengan tatapan yang amat menyeramkan. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Bagas mendadak berhenti. Mereka seperti menabrak sesuatu. Daniel melirik ke arah kanan. Ia tak lagi melihat sosok wanita menyeramkan tersebut. "Kita nabrak apa nih?" "Coba gue cek dulu ya. Nil, ayo turun, takut loh." Ini orang rese banget sih. Adam dan juga Daniel keluar dari mobil. Mereka berdua ingin memastikan benda apa yang membuat mobil ini berhenti. Udara dingin sangat terasa malam itu. Mereka mengecek seluruh sudut kendaraan yang mereka tumpangi. Namun aneh, tidak ada benda atau binatang yang menghantam mobil tersebut. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Daniel melihat Adam kembali masuk ke dalam mobil. Melihat hal itu, Daniel ikut masuk ke dalam. Baru saja Daniel menutup pintu, tiba-tiba Inggit berkata, "Adam kemana Nil?" "Kemana Adam? Perasaan tadi dia udah masuk mobil." Suara kaca sebelah kanan digedor dari arah luar dengan sangat kencang. Daniel, Inggit dan juga Bagas terlihat panik. Mereka takut jika orang yang berada di luar tersebut adalah seorang penjahat. Daniel kembali memposisikan tubuhnya dan mencoba mengontrol rasa takutnya. Ia terus memperhatikan siapa orang yang berada di balik kaca mobil. Sayup-sayup terdengar seperti suara Adam tengah memanggil-manggil namanya. Setelah diperjelas kembali, ternyata benar sosok tersebut adalah Adam. Kenapa Adam gak masuk aja? Pintu kan gak dikunci. "Nil, bukain, itu Adam tahu." "Maksud lo apaan sih? Kenapa pintu dikunci? Lo mau bikin gue celaka?"
Sorry Dam, bukan gue yang kunci pintu itu. Banyak alasan lo. Ayo Gus, kita jalan. Di luar aman, kita gak nabrak apa-apa. Maafin Daniel ya Dam, mungkin dia gak sengaja. Iya sayang. Nil, gue minta maaf ya. Sorry kalau udah ngomong kasar tadi. Iya Dam, sama-sama. Bagus kembali menginjak pedal gas mobil tersebut dan perjalanan mereka berlanjut menuju basecamp Gunung Gede via Putri. Daniel melirik ke arah Adam. Ia melihat Adam tengah memandanginya dengan wajah yang amat marah dan dengan perlahan Adam mulai mendekat lalu berbisik. Perbuatan lo tadi gak akan gue maafin. Gue harus buat perhitungan sama lo dan masalah ini. Jangan sampai Inggit tahu. Kalau lo berani ngadu macam-macam, gue gak akan segan-segan untuk celakain lo. Lo paham? Daniel mendapatkan tekanan dari Adam yang merasa risih dengan sifatnya yang bermuka dua. Apakah pendakian ini akan berjalan lancar atau justru malah sebaliknya? Mobil yang dikendarai Bagus mulai masuk ke daerah pemukiman padat penduduk. Itu tandanya mereka sebentar lagi akan sampai di basecamp Gunung Gede via Putri. Benar saja, satu belokan lagi mereka telah sampai di basecamp pada pukul 2 pagi. Bagus mencari lahan parkir saat itu dan setelah diberikan arahan oleh warga sekitar, akhirnya mereka telah sampai dan segera menurunkan tas mereka masing-masing. Mereka keluar dari dalam mobil seketika udara dingin menyambut kedatangan mereka berempat. Daniel segera merapatkan kedua lengannya di bawah ketiak agar tak terasa dingin. Mereka berempat berjalan menuju basecamp yang telah mereka booking terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat tersebut, Bagus pamit untuk pulang dan akan kembali menjemput 2 hari kemudian. Mobil yang dikendarai Bagus mulai meninggalkan tempat tersebut. Daniel, Adam, dan Inggit segera masuk ke dalam basecamp pagi itu. Mereka disambut oleh warga setempat dengan disuguhkan teh hangat dan juga beberapa cemilan yang telah disediakan sebelumnya. Pagi hari, suara burung berkicau menyambut pagi di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Daniel, Inggit, dan Adam tengah bersiap untuk mendaki pagi itu. Perlengkapan telah masuk ke dalam tas mereka masing-masing. 1 tas besar dibawa oleh Daniel dan 1 tas besar lainnya dibawa oleh Adam. Sedangkan Inggit memakai tas yang berukuran kecil. Daniel mengurus surat-surat dan mereka siap untuk berangkat. Daniel memimpin doa pagi itu dengan penuh semangat. Adam memulai langkah kakinya, disusul Inggit. Daniel berjalan di paling belakang. Jalur yang menanjak mereka lalui dengan bergerak perlahan. Hampir setengah jam berjalan, terdengar suara teriakan Adam dari arah depan. Inggit dan Daniel berlari mendekati Adam. Adam tergeletak di tanah dan memegangi kaki kanannya. Dam, lo kenapa? Kaki gue masuk lubang, sakit banget Git. Daniel mencoba untuk membantu Adam, namun Adam berbisik. Gue capek bawa tas gede ini. Tapi gue gak mau kalau Inggit sampai tahu kalau gue capek. Katanya lo setia kawan. Lo mau dong bawain tas gue. Daniel terkejut mendengar Adam berbicara seperti itu, namun di hati kecil Daniel mengatakan, ya udah, gue bawa aja lah tasnya daripada gagal muncak. Git, tolong aku dong. Lo yakin bisa jalan? Bisa kok, tapi gue belum bisa bawa tas ini. Gimana ya? Ya udah, tas gue yang bawa aja. Git, lo bantu Adam jalan ya. Lo yakin kuat, Nil? Mudah-mudahan kuat kok, tapi jalan pelan-pelan aja ya. Daniel mengaitkan tas ransel Adam menjadi satu dengan tasnya. Beban Daniel menjadi semakin berat, namun ini tetap ia lakukan. Daniel mencoba untuk berdiri dan kembali berjalan di belakang. Inggit memapa Adam berjalan. Tiba-tiba Adam menengok ke arah belakang dan berbicara pada Daniel tanpa bersuara. Lo cuma budak dan Inggit milik gue. Ingat itu. Daniel mengetahui apa yang Adam katakan dari gerak bibirnya. Rasa sakit mulai dirasakan di hati Daniel. Ingin rasanya ia hentikan pendakian ini, namun melihat orang yang ia sayang berjalan dengan semangat, Daniel memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ini dengan beban yang amat berat di punggungnya. Ya Allah, kuatkan aku. Mereka bertiga terus berjalan dan telah melewati pos-pos yang berada di jalur pendakian tersebut. Sekitar pukul 5 sore hujan pun turun. Mereka segera memakai jas hujan mereka masing-masing. Daniel mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini karena hujan semakin deras, namun Adam bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan itu kembali. Kalau berhenti di sini kapan kita sampainya?
Daniel hanya bisa mengelus dada dan bersandar pada batang pohon yang melindunginya dari terpaan hujan sore itu. Kalau lo mau bergerak, duluan aja, gue istirahat dulu, nanti gue nyusul. Ya jangan gitu dong, kita istirahat aja dulu deh, masa jadi misah-misah gini, gak seru ah. Langit semakin gelap dan kabut perlahan mulai menutupi jarak pandang. Anehnya mereka sudah tidak lagi berjumpa dengan pendaki-pendaki lain. Ya, mereka hanya bertiga di tempat tersebut. Gini aja deh, gue sama Inggit jalan duluan cari tempat camp. Jadi kalau lo sampai biar bisa istirahat, Nil. Tanpa persetujuan dari Daniel dan Inggit, Adam membongkar tas yang berisikan tenda dan memasukkannya ke dalam tas yang tadi sempat ia bawa. Ucapan Adam memang sangat manis bila di depan Inggit, namun tidak ada yang tahu apa niatnya kali ini. Adam dan Inggit mulai bergerak menuju Surya Kencana. Kalau mereka bergerak cepat, sekitar pukul 7 malam mereka akan sampai di Surya Kencana Timur. Suara gemuruh mulai menggelegar dari atap langit. Hujan semakin deras mengguyur tempat ini. Ada perasaan khawatir kepada kedua temannya. Daniel berdoa dalam hati untuk keselamatannya dan juga kedua temannya. Dengan memakai jas hujan, mereka berdua terus bergerak menuju Surya Kencana. Kabut tebal mulai menutupi jarak pandang mereka. Adam yang berjalan paling depan disusul Inggit yang mengekor dari belakang. Jalur akan semakin menanjak, fisik sangat diuji di jalur ini. Tanpa mereka sadari, mereka bergerak semakin ke kanan dan keluar dari jalur pendakian. Kesombongan Adam membuat penghuni tempat ini menyesatkan mereka berdua. Inggit mulai kelelahan karena sedang datang bulan. Tanpa terasa darah segar mulai menetes hingga jatuh ke tanah bersamaan dengan air hujan yang terus turun tanpa henti, dan ini yang menjadi petaka di dalam pendakian mereka. Adam dan Inggit memasuki hutan yang semakin lebat. Di kiri dan kanan terdapat pohon yang amat besar dan diselimuti oleh kabut. Jalur yang tadi terbuka lebar kini mulai menyempit. Langkah kaki mereka berdua terhenti di saat jalur mereka terhalang pohon tumbang. Kita kemana ya? Kamu yang di depan masa nggak tahu? Hujan, inilah kesulitan dari semua pendaki yang berjalan dalam keadaan seperti ini. Tekad dan fisik boleh saja sama-sama kuat, tapi ilmu survival juga tidak kalah penting di dalam melakukan pendakian. Pengetahuan yang minim dari Adam membuat ia salah memilih jalur yang benar. Jas hujan yang mereka pakai tak membendung curah hujan yang semakin deras. Pakaian yang mereka kenakan sudah basah. Inggit yang sedang datang bulan benar-benar tak sadarkan diri. Darah segar itu terus menetes melalui celah-celah pakaiannya yang basah dan menetes ke tanah. Inggit melihat tubuh Adam gemetar. Dengan langkah yang semakin berat ia menghampirinya. Dam, kamu kenapa? Tanpa bersuara Adam mengangkat tangannya dan menuju ke arah pohon besar yang ada di depannya. Inggit menjerit histeris. Ia melihat seorang wanita yang tergantung di atas pohon. Kepalanya terikat tali dan kedua belah kakinya melayang tak menyentuh tanah. Darahnya mengalir membuat pakaian yang wanita itu kenakan berubah menjadi merah. Jantung mereka berdetak semakin kencang. Nafasnya mulai tak beraturan. Inggit yang ketakutan menarik tangan Adam untuk pergi mencari jalan lain. Ia tak mau melintasi wanita yang tergantung di atas pohon tersebut. Adam, kita harus pergi. Aku takut. Kedua kaki mereka seperti sudah tak kuat lagi menopang tubuh mereka masing-masing. Wanita yang mereka lihat tadi saat ini terjatuh ke tanah dan berdiri tegak menghadap Adam dan juga Inggit. Inggit kembali berteriak dengan sangat kencang. Ketakutannya ia rasakan membuat nafasnya menjadi tak beraturan. Jantungnya seakan ingin berhenti dan kembali berdetak dengan sangat cepat hingga terdengar sampai ke telinganya. Tangisan Inggit tiba-tiba saja menggema di dalam hutan yang gelap ini. Ia melihat sosok wanita tersebut menunjuk ke arahnya lalu berkata, "Kau milikku." Tubuh Inggit terus saja gemetar mendengarkan perkataan sosok wanita yang saat ini sedang berada di hadapannya. Tawanya menggema di sekitaran hutan berkabut ini. Ia kembali teringat kejadian di Gunung Guntur beberapa tahun yang lalu. Inggit diteror oleh suara gelak tawa wanita di saat berada di air terjun, dan kejadian ini yang membuat Daniel terperosok ke dalam jurang. Kejadian itu terus teringat di dalam benaknya. Tubuh Inggit menggigil, terdengar suara decitan yang berasal dari giginya yang saling menggesek satu sama lain, menandakan ketakutan yang luar biasa. Adam yang sedari tadi terdiam kini mulai bereaksi. Ia menarik tangan Inggit dan mengajaknya berlari untuk menjauh dari penampakan sosok wanita tersebut. Inggit mengikuti ajakan langkah Adam. Dari sudut matanya ia masih melihat sosok wanita tersebut menyeringai dengan tatapan mata yang amat menakutkan.
Mereka berusaha menjauh hingga beberapa meter, namun yang terjadi justru penampakan-penampakan semakin jelas terlihat. Beberapa kali Adam terjatuh karena terkejut. Sosok kuntilanak semakin intens memperlihatkan wujudnya. Bukan hanya satu, namun sosok kuntilanak ini bertengger di sepanjang jalur hutan berkabut ini. Dengan tubuh yang gemetar, langkah kaki mereka mulai melambat dan deru nafas mereka terus berhembus keluar masuk dari hidung dan mulut mereka masing-masing. Tiba-tiba, tubuh Adam seperti tertahan. Adam mencoba untuk menarik tangan Inggit, namun sangat sulit ia lakukan. Adam merasa tangan Inggit amat dingin seperti es malam itu. Tanpa menengok ke belakang, Adam melihat dari sudut mata sebelah kanannya. Jantungnya kembali terpompa 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia merasa tak kuat lagi dengan semua ketakutan ini. Seluruh tubuhnya pun ikut meremang ketika ia tersadar sosok yang ada di belakangnya bukanlah Inggit. Ini adalah sosok wanita yang tergantung di pohon dan meneror mereka berdua. Sosok wanita yang berada di belakang Adam tiba-tiba saja tertawa melengking hingga membuat telinganya sakit. Tubuh Adam terhuyung dan terjatuh ke tanah. Kedua tangannya terlihat menutupi telinganya. Sosok wanita tersebut tak henti-hentinya tertawa hingga Adam kehilangan kesadaran. Sialan Adam, gue ditinggal. Adam menghilang di telan kabut. Saat ini Inggit hanya seorang diri menghadapi sosok wanita yang terus menatapnya dengan senyum menyeringai. Dengan perlahan Inggit menjauh dengan cara melangkah mundur. Baru beberapa meter langkah kakinya terhenti. Tubuhnya terhalang oleh sesuatu yang menahan dirinya dari belakang. Tiba-tiba saja hujan berhenti dan digantikan dengan kabut yang bergulung tak beraturan. Tangan Inggit meraba sesuatu yang menempel pada tubuhnya saat itu. Terasa lengket dan berlendir. Inggit sangat penasaran tentang sesuatu yang ada di belakangnya. Belum terlihat namun Inggit sudah merasa jijik karena terasa lengket pada jari-jari tangannya. Ketika ia melihat tangan kanannya, Inggit terkejut. Ini apa? Apakah ini darah? Dengan perlahan Inggit menengok ke arah belakang. Dengan gerakan cepat, kepalanya kembali menghadap ke depan. Nafas Inggit terasa sangat berat, ketakutan benar-benar dirasakannya. Jantung yang berdegup kencang dengan tubuh yang gemetar. Inggit tak kuat lagi melihat penampakan-penampakan yang ada di hutan yang tertutupi kabut ini. Sosok bertubuh besar tengah berdiri tepat di belakangnya. Bau anyir sangat terasa tercium ke dalam lubang hidung dan membuatnya pusing. Seketika tubuhnya tersungkur dan terbalik menghadap sosok tersebut. Matanya terbelalak melihat makhluk hitam berbulu yang berdiri mengangkanginya. Sisa-sisa rintik hujan menghujani wajahnya yang pucat. Inggit sudah tidak bisa bergerak lagi. Kepalanya mendongak ke atas dan dengan sangat jelas ia melihat wajah makhluk tersebut menjulurkan lidahnya dengan taring yang tak beraturan bentuknya. Tubuh makhluk tersebut dipenuhi bulu-bulu yang amat lebat dari kaki hingga kepalanya. Inggit berusaha menggerakkan tubuhnya dengan sekuat tenaga di saat ia melihat sosok ini menggerakkan tangannya yang besar dan berkuku tajam. Tangan tersebut mengambil tanah dan menjilatinya dengan sangat rakus. Dengan tatapan penuh ketakutan, Inggit baru tersadar yang diambil oleh makhluk tersebut bukan hanya tanah, melainkan gumpalan darah yang berasal dari dirinya sendiri. Darah haid yang terkena air hujan menggenang dan membuat sosok ini keluar dan menikmatinya. Inggit berteriak bersamaan dengan gelak tawa dari sosok wanita yang terus menatap ke arahnya. Teriakan Inggit menggema di dalam hutan berkabut dan seketika Inggit tak sadarkan diri. Masih terdengar suara tawa itu di telinga Inggit. Kedua belah matanya mulai tertutup dengan sendirinya. Inggit tak lagi bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ketakutan benar-benar sudah menguasainya malam itu. Antara sadar dan tidak, ia melihat seseorang mendekatinya. Git, lo kenapa? Inggit merasa tak asing dengan suara tersebut. Ia hafal betul jika suara ini adalah suara Daniel. Seketika itu Inggit sudah tak sadarkan diri. Hujan masih saja turun mengguyur tempat ini. Daniel merasa heran karena tak ada satu pendaki pun yang ia lihat di tempat ini. Dari kejauhan ia seperti mendengar suara Inggit berteriak. Sontak saja Daniel bereaksi dan kemudian berlari ke arah suara tersebut. Di depan suara Daniel melihat jalur bercabang dan ia tahu betul jalur yang ada di sebelah kiri bukanlah jalur pendakian. Namun suara teriakan Inggit justru berasal dari arah tersebut. Bismillah. Daniel melewati jalur tersebut. Seketika telinganya menjadi sakit. Suasana sangat berbeda. Hujan yang tadi turun dengan lebat kini tiba-tiba saja berhenti. Daniel berjongkok dengan tangan yang terlipat menutupi telinganya.
Sekitar 15 menit, suara bising yang mengganggu telinganya berangsur hilang. Daniel kembali berdiri dan melihat keadaan hutan. Pohon-pohon tinggi besar ditutupi oleh lumut dan terselimuti kabut. Sebagian besar pepohonan di tempat ini hanya tersisa ranting yang menjuntai ke bawah. Ini lebih mirip dengan jari-jari yang berkuku tajam. Daniel mulai melangkahkan kaki lebih dalam. Dari kejauhan ia melihat seseorang yang sedang berbaring di tanah. Ia mempercepat langkah kakinya dan yang ia lihat ini adalah Adam. Di mana Inggit? Matanya liar menyibak kabut yang berhembus terbawa angin dengan perlahan, namun Daniel tidak menemukan Inggit. Daniel meletakkan tas ranselnya ke tanah dan dengan kedua belah tangannya ia mulai mengangkat tubuh Adam yang sudah tak sadarkan diri. Ia kembali berjalan ke arah persimpangan jalur yang tadi ia lewati. Nasib sedang berpihak padanya. Adam dapat berhasil dikeluarkan dari dalam hutan berkabut. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Dengan cepat Daniel kembali masuk ke dalam dan suasana berubah menjadi amat hening. Kabut bergerak lambat mengikuti angin yang meniupnya secara perlahan. Entah ada apa dengan tempat ini. Tubuh Daniel tak henti-hentinya gemetar di saat kabut berhembus menerpa wajahnya. Daniel merasa ada yang menyentuhnya, namun ia tidak melihat apa-apa di tempat ini. Kakinya terus melangkah makin ke dalam. Tak lama kemudian ia melihat sosok Inggit yang tengah bersandar pada pohon yang amat besar. Pohon tersebut paling besar dari yang lainnya dan juga nuansa mistis sangat kental terasa. Keadaan di tempat ini sangatlah lembab, namun pohon-pohonnya terlihat tandus dan kering. Pikiran Daniel saat itu ingin cepat-cepat membawa Inggit keluar dari hutan tersebut. Daniel tahu betul jika saat ini ia sedang berada di dunia gaib. Dengan kedua belah tangannya ia mulai mengangkat tubuh Inggit seperti yang ia lakukan terhadap Adam. Namun kali ini Daniel tidak bisa mengangkat tubuh Inggit. Kenapa berat banget ya? Tak berhenti sampai di sana, Daniel terus berusaha untuk tetap membawa Inggit. Usaha Daniel sepertinya sia-sia. Tubuh Inggit tak bergerak sedikit pun dari tanah. Tiba-tiba kabut yang tadi bergerak perlahan kini mulai berubah. Dari arah persimpangan terlihat gumpalan kabut yang bergulung dan bergerak ke arah Daniel. Angin terlebih dulu menerpa wajahnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk mengangkat kembali tubuh Inggit. Berhasil. Daniel berdiri dengan mengangkat tubuh Inggit. Kabut yang terus bergulung semakin mendekat ke arahnya. Ia terus memperhatikan kabut tersebut. Semakin lama kabut itu membentuk sesuatu hingga tepat di hadapannya. Sosok wanita menyeramkan tengah berdiri tepat di hadapannya. Wajah hancur dan sesekali ia menjulurkan lidah yang panjang seperti ular. Seketika tubuh Daniel gemetar, denyut jantungnya terpompa 2 kali lebih cepat. Terlihat jelas sebuah jeratan tali pada leher wanita ini. Dan dari bekas luka tersebut mengeluarkan darah dan juga belatung hingga jatuh ke tanah. Daniel memejamkan mata, ia sangat ketakutan kali ini. Namun ketika matanya tertutup, justru ia semakin jelas melihat sosok wanita menyeramkan tersebut. Sosok ini tertawa terbahak-bahak, sepertinya ia tahu bahwa Daniel sedang ketakutan. Suara tawa wanita tersebut menggema di dalam hutan berkabut, membuat siapa saja yang mendengarnya seakan dibuat ketakutan dan hanya bisa pasrah. Tiba-tiba sosok ini berhenti tertawa. Sayup-sayup Daniel mendengar sosok ini berbisik di telinganya. Daniel merasakan hembusan napas pada telinga bagian kanan. Ia masih saja memejamkan matanya, namun sosok tersebut semakin jelas terlihat. Tiba-tiba bau busuk mulai tercium dengan sangat pekat. Bukan hanya itu, sosok ini mulai menyapu pipi Daniel hingga telinga dengan menggunakan lidahnya lalu berkata, "Buka matamu." Daniel tetap memejamkan kedua belah matanya. Namun dengan perlahan Daniel membuka mata dengan sendirinya. Seketika nafasnya terengah-engah dengan detak jantung yang begitu cepat ketika melihat apa yang sedang ia bawa di kedua belah tangannya. Ini apa? Mata Daniel terperangah melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Daniel masih ingat sedang menggendong Inggit yang sedang tak sadarkan diri. Namun yang terjadi saat ini, Daniel tengah membawa seorang anak kecil yang berwajah hancur dan berbalut kain kafan yang sudah kotor oleh darah dan juga tanah. Kedua kakinya seperti tak memiliki tulang. Daniel terjatuh ke tanah dengan tetap menggendong sosok anak kecil yang berbalut kain kafan itu. Angin yang berhembus kencang menerpa tubuhnya yang sudah tak berdaya. Ketakutan telah menguasai Daniel. Ya Allah, tolong aku. Wajah Daniel pucat dan mengeluarkan keringat. Terpaan angin yang kencang membuat rambut wanita tersebut tersibak dan mengenai wajah Daniel.
Karena jarak mereka yang begitu dekat, bau anyir masih saja tercium dengan sangat pekat. Ditambah lagi sosok wanita menyeramkan ini semakin lama semakin mendekati Daniel. Apa dia yang kau cari? Sebentar. Apakah itu akar? Sebuah akar yang telah melilit tubuh Inggit kini mulai berubah menjadi tangan-tangan kurus yang hanya terbungkus kulit dan dipenuhi oleh luka-luka yang menganga. Inggit, sadarlah! Daniel terus saja memperhatikan Inggit dan berteriak memanggil-manggil namanya. Daniel berharap Inggit tersadar. Tak lama kemudian kabut mulai kembali bergulung dan bergerak ke arah Inggit yang saat ini terkulai lemah. Daniel kembali dibuat terkejut. Sosok anak kecil yang berbalut kain kafan tiba-tiba saja melotot ke arahnya. Daniel, tolong aku. Daniel sedikit merasa lega karena sahabatnya telah sadar. Baru saja perasaan senang mulai timbul dari dirinya. Tiba-tiba, sosok tersebut bergerak diiringi suara tulang-tulang yang patah. Kedua tangan Daniel sudah tak kuasa lagi untuk bergerak. Daniel hanya diam ketika sosok anak kecil ini mulai berjalan merangkak menuju Inggit. Gerakannya sangat cepat dan patah-patah. Dengan hitungan detik, sosok anak kecil tersebut telah berada persis di hadapan Inggit. Inggit, bangun! Suasana semakin mencekam, namun ia hanya bisa berteriak dan menangis. Ketakutan benar-benar telah merasuki pikirannya saat ini. Daniel terus saja memandangi wajah Inggit yang ketakutan. Sosok anak kecil tersebut mulai menjilati tubuh Inggit seperti ada sesuatu yang salah. Namun tak mengetahui apa-apa, Daniel mencoba untuk menetralkan dirinya dan mulai berdoa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Daniel kembali memejamkan matanya. Di dalam gelap, Daniel seperti sedang berada di suatu tempat. Ia dihampiri oleh sosok laki-laki yang bertubuh besar dengan menggunakan jubah yang berwarna putih dan berjanggut panjang hingga sedada. Laki-laki tersebut menyebut Daniel dengan sebutan cucuku. Daniel seperti mendapatkan energi positif setelah ditemui oleh kakek buyutnya dalam gelap. Kedua belah matanya mulai terbuka. Ia mengusap air matanya menggunakan telapak tangan yang telah kotor karena lumpur dan mulai bangkit berdiri. Sosok wanita yang persis di hadapannya hanya melihat dengan tatapan yang bertambah menyeramkan. Dari tubuh Daniel mengeluarkan sebuah cahaya yang perlahan menyilaukan mata sosok wanita tersebut dan berteriak kepanasan. Seketika itu Daniel menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan mengucapkan, Allahu Akbar. Penampakan sosok wanita tersebut berteriak dan menghilang menjadi kabut yang berhamburan tertiup angin. Setelah itu Daniel berlari menghampiri Inggit. Sosok anak kecil dan tangan-tangan kurus penuh luka yang ia lihat saat ini sudah tidak ada lagi. Inggit memeluk Daniel dengan sangat erat. Tangisan mereka berdua pecah setelah beberapa saat diterpa teror penunggu hutan berkabut. Neil, aku ingin pulang. Iya, ayo kita pulang. Neil, aku gak kuat berjalan. Ya sudah, aku bantu kamu berjalan. Daniel membantu Inggit dengan cara membapahnya dan berjalan dengan perlahan menyusuri jalur setapak hingga sampai di persimpangan jalan. Di sisi lain Adam mulai sadar dari pingsannya. Matanya melirik ke segala arah. Ia takut jika sosok yang tadi ia lihat masih ada di sekitarnya. Karena sudah sangat ketakutan, tanpa pikir panjang lagi Adam memutuskan untuk berjalan turun ke base camp meninggalkan Inggit dan Daniel. Ia sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi nanti dengan Inggit dan Daniel. Yang ada di pikirannya adalah ia bisa selamat dari hutan kabut tadi. Daniel dan Inggit terus berjalan mencari jalan keluar dari hutan kabut ini. Sepanjang mata memandang hanya ada pepohonan dengan sulur-sulur yang menjuntai ke bawah yang diselimuti kabut. Sepanjang perjalanan melewati hutan kabut ini, Daniel dan Inggit merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pohon pinggir jalur yang mereka lewati. Neil, aku takut. Cuekin aja Inggit, fokus lihat depan. Aku janji bakal bawa kamu keluar dari tempat ini. 15 menit berjalan, Daniel memutuskan untuk istirahat sejenak karena terlihat Inggit sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk berjalan. Di bawah pohon akasia yang cukup besar mereka bersandar untuk melepas lelah. Nih, minum dulu Git. Ya makasih ya Neil. Pergi dari sini. Tempat ini tidak akan aman untuk kalian.
cepat pergi dari sini. Suara itu terdengar seperti suara seorang pria parubaya. Daniel yang mendengarnya mencari dari mana suara tersebut berasal, namun tidak ada siapapun di tempat ini, hanya mereka berdua. Daniel mencoba mengedarkan pandangan. Dari kejauhan tertutup kabut, Daniel melihat siluet seorang kakek bungkuk membawa tongkat. Daniel mencoba menajamkan penglihatannya ke arah siluet tersebut. Semakin jelas ia melihat kalau itu adalah kakek yang tadi menyelamatkannya, yang tidak lain adalah kakek buyutnya sendiri. Seketika Daniel mengajak Inggit untuk melanjutkan perjalanan karena perasaan Daniel sudah tidak enak. Inggit, ayo kita pergi dari sini. Aku masih capek, Neil. Kita harus cepat pergi dari sini, Inggit. Nanti biar aku gendong kamu. Yang penting kita pergi dulu dari tempat ini. Neil, di belakang kamu. Perlahan Daniel menengok ke arah belakangnya. Terlihat sosok hitam berbulu setinggi pohon dengan mata merah. Daniel ingin lari membawa Inggit, namun tubuh mereka tidak bisa digerakkan ketika berhadapan dengan sosok tersebut. Keringat bercucuran di kening mereka berdua. Aku suka darah anak ini. Daniel berusaha menggerakkan badannya untuk membawa Inggit pergi, namun tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Ayo dong badan, gerak. Kalau gini Inggit bisa dibawa makhluk itu. Makhluk tersebut menggerakkan tangannya ke arah Inggit. Saat tangan itu hampir menyentuh Inggit, tiba-tiba tangan makhluk tersebut berhenti, seolah ada pelindung yang melindungi Daniel dan Inggit, yang membuat tangan makhluk tersebut tidak bisa menyentuhnya. Jangan ganggu cucuku. Siapa kau berani-berani menghalangiku? Kau tidak perlu tahu aku siapa. Yang pasti aku bisa menghancur leburkanmu dengan mudah. Aku Gondola sini. Aku tidak takut oleh siapapun. Baiklah jika kau tetap memaksa. Makhluk yang bernama Gondo itu mencoba menyerang kakek yang menghalanginya itu. Ia menghujamkan tangannya yang sebesar ban mobil itu ke arah kakek itu. Seketika kakek tersebut menggerakkan tasbih yang ia genggam sembari melantunkan ayat-ayat suci. Panas! Hentikan! Panas! Makhluk tersebut perlahan seperti terbakar dan hilang meninggalkan asap putih seolah hangus terbakar. Daniel dan Inggit hanya bisa tercengang melihat kejadian yang ada di depannya. Selama ini mereka hanya melihat yang seperti itu di TV saja. Namun kini mereka melihat hal tersebut secara langsung. Kakek tersebut menghampiri Daniel dan berkata, Le, kamu terus jalan ke arah selatan. Jika kamu menemukan dua pohon beringin kembar, melangkahlah di tengah kedua pohon tersebut. Dan jangan hiraukan apapun yang ada di sekitarmu. Aku akan menjagamu dari kejauhan. Iya mbak, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Inggit yang melihat itu hanya bisa melamun dengan apa yang terjadi. Ia ingin bertanya pada Daniel, namun Daniel melangkah mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh kakek tadi. Lama berjalan dari kejauhan, terlihat dua pohon beringin besar. Akan tetapi di sini Inggit sudah sangat kelelahan, tidak bisa untuk berjalan lagi. Daniel yang melihat Inggit kelelahan segera berjongkok di depannya dan menyuruhnya untuk naik ke punggungnya. Sebenarnya Daniel juga sangat kelelahan, namun ketika melihat wanita yang kelelahan itu adalah wanita yang ia cintai, yang seolah mendapatkan tenaga lebih untuk menggendong Inggit. Neil, maaf ya aku ngerepotin kamu. Jangankan gendong kamu keluar dari sini, gendong kamu ke pelaminan juga aku mampu, Git. Aku bakal tagih nanti kalau udah keluar dari sini. Bercanda, Git? Bodoh amat. Kini mereka berdua sampai di depan pohon beringin kembar. Daniel menurunkan Inggit dan mereka melangkah bersama dengan bergandengan tangan. Setelah melewati pohon beringin kembar itu, pandangan Daniel dan Inggit mulai gelap dan seketika tidak sadarkan diri. Lalu, lampu rumah sakit menyilaukan penglihatan Inggit yang mulai sadar. Pandangannya yang buram perlahan mulai jelas. Alhamdulillah kamu sudah sadar, nak. Aku di mana, Bun? Kamu di rumah sakit, nak.
kemarin kamu ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir jalur pendakian bersama Daniel. Ada pendaki yang melapor ke tim SAR dan kamu dibawa ke sini. Terus Daniel di mana, Bun? Daniel di... Udah sana, ini momen yang pas buat kamu. Tapi aku malu. Udah sana. Daniel? Iya, Git. Sini Daniel duduk. Git? Ayo Daniel, kamu pasti bisa. Ucap abangnya Daniel yang tadi menyuruh masuk. Daniel menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan sesuatu dari kantung bajunya. Inggit, kamu mau gak menikah sama aku? Gimana ya? Enggak. Gak usah lama-lama nentuin tanggal pernikahannya maksudnya. Beneran diterima nih? Iya, aku mau kok, Nil. Iya. Aduh. Suasana seketika menjadi ramai karena tika Daniel. 3 bulan setelah kejadian itu, kini hari di mana Inggit dan Daniel menikah pun tiba. Acara pernikahan yang dilaksanakan di kediaman Inggit berjalan dengan lancar. Semua keluarga terlihat bahagia karena Inggit dan Daniel jadi menikah. Sedangkan Adam, entahlah, mereka tidak mempedulikannya lagi. Sekian dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.